Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatur Rahma dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LSME, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu kenapa bisa jadi penting? Karena kebijakan fiskal itu bisa agar pemerintah itu saat melakukan kebijakan itu yang berkenaan dengan pajak, subsidi, dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dalam satu negara, dan bagaimana dia bisa menjaganya keseimbangan itu di dalam pasar. Pengertian dari kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja di negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti contohnya mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuannya yaitu adalah dibagi menjadi 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi, dan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya yaitu adalah instrumen kebijakan fiskal, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang antara pendapatan dan pengangguran. Yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, yaitu pemerintah itu akan melakukan pembiayaan yang bisa bermanfaat. Yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekonomi, yaitu bisa dari masyarakat bahwa ternyata ekonomi syariah itu lemah atau sektornya juga tidak baik. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pemerintahan itu mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, yaitu pemerintah akan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar terjadinya defisit atau surplus. Yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran, yaitu pemerintah itu mengelola anggaran dengan bagus dan dimulai dari perencanaan lalu pelaksanaan. Berikutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Yang dimaksud dengan ekspansif itu bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya itu seperti pemerintahan memberikan subsidi, memberikan bantuan kepada masyarakat yang pendapatannya itu rendah atau kepada rektor tertentu. Berikutnya yaitu kontraksional. Yang dimaksud dengan kontraksional itu yaitu bagaimana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah itu meningkatkan pendapatan. Contohnya itu seperti pemerintah itu meningkatkan pajak dan mengurangi subsidi. Berikutnya yaitu kebijakan pengeluaran. Yang dimaksud dengan kebijakan pengeluaran yaitu pemerintah itu mengatur volume lebih besar apa lebih kecil. Masyarakat otonomi pemerintah dan mengeluarkan lebih banyak. Berikutnya yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi maksud di sini yaitu bagaimana cara pemerintah itu memberikan pinjaman kepada perusahaan tertentu untuk investasi, atau pemerintah itu mengeluarkan pajak kepada perusahaan tertentu untuk mendorong pelaku investasi atau selakunya disinvestasi, dan bagaimana kita bisa memiliki investasi tersebut. Berikutnya yaitu pengelolaan utang atau surplus. Yang dimaksud dengan di sini yaitu kalau pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari pembelajaran, maka itu surplus, dan pemerintah dengan mudah mengolokasi dana yang dimiliki untuk kebutuhan pemerintah dan meningkatkan ekonominya untuk menganalisasi pengangguran. Berikutnya yaitu fungsi
fiskal, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memperoleh pengangguran, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, dan yang keempat distribusi, dan kelima stabilitas, dan yang terakhir yaitu pembangunan. Dan berikutnya yaitu adalah komponen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan. Yang dimaksud dengan kebijakan perpajakan yaitu jadi pemerintah itu menarikkan pajak, maka pemerintah itu akan mendapatkan untuk kerugian pendapatan itu lebih panjang. Dan berikutnya adalah investasi. Investasi oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara pendapatan negara. Berikutnya itu adalah instrumen kebijakan fiskal, yaitu ada 7. Yang pertama jizyah, yang kedua goniman, yang ketiga fa'il, dan keempat zakat, kelima khoroj, kanab, nawaib, dan yang terakhir amsal. Berikutnya adalah ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara. Yang kedua, sistem pajak berproporsional pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat pajaknya. Yang kedua yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Berikutnya yaitu adalah fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum Islam, keadilan dan pertahanan. Berikutnya adalah perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Jadi, membuat perumusan yang rapi dan matang sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bagus. Berikutnya adalah manajemen kekayaan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengatur pendapatan negara, tentang pengeluaran negara, kebijakan pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.